Ayo jadi wakafer. Ngerti wakaf? Berani wakaf. Dukung kami. Subscribe, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, ED MPhil, Wakil Rektor 1 Universitas Darussalam Gontor. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Kami sebagai moderator sedikit mau memaparkan apa yang setelah kita dengarkan dari pemaparan beliau terkait tentang worldview Islam dan yang hubungannya dengan wakaf. Pada sisi pertama, kita sudah sedikit mengenal terkait dengan worldview Islam, yaitu apa bedanya agama, religion, din, dan kepercayaan. Yang intinya adalah sejauh kita mengenal bahwa Islam adalah sebagai din. Ini pada pemaparan pada sesi pertama kemarin. Insya Allah pada sesi kali ini, yaitu worldview Islam berhubungan dengan wakaf, pada sesi kedua ini akan langsung kita dengarkan pemaparannya oleh Alustad kita, Asosiat Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, MED MPhil. Insya Allah kami haturkan kepada Alustad untuk memaparkan terkait worldview Islam dan hubungannya dengan wakaf pada sesi kedua ini. Kami beri dalam waktu 60 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan pertanyaan dari para peserta. Mungkin bisa kami persilahkan kepada Alustad Asosiat Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, MED, dengan segala monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai kelanjutan dari worldview dari tingkat dasar, saya ingin menyampaikan bagaimana kita melihat Islam sebagai sebuah worldview, sebagai sebuah cara pandang. Istilah ini sebenarnya istilah yang baru muncul di kalangan para pemikir, baik di barat ataupun di timur, Islam ataupun non-Islam. Hanya saja kita meminjam istilah worldview ini, tetapi di dalamnya kita mempunyai konsep yang berbeda. Jadi kata worldview sebenarnya tidak sesuai untuk digunakan karena world itu dunia. Sebelumnya kita sudah membahas pada tingkat dasar bahwa worldview Islam itu adalah kombinasi dari keseluruhan makna Islam dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, dan juga iman yang terdiri dari iman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikat, hari akhir, dan takdir, dengan berbagai macam cabang keimanannya. Pada puncaknya adalah berislam pada tingkat ihsan, di mana orang berpikir, berkata, berbuat, merasa dalam berislam dalam kesadaran ilahiyah yang sangat tinggi. Nah, di sinilah sebenarnya saya di ranah ini saya ingin berbicara Islam adalah sebuah worldview. Sebelum saya menyinggung mengenai definisi Islam, nampaknya ada beberapa kesamaan makna worldview antara Islam dengan worldview dalam pengertian umum. Di sini seorang pemikir barat namanya
Ninian Smart mendefinisikan worldview sebagai kepercayaan, perasaan, dan apa yang terdapat dalam pikiran yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Ini tiga hal: kepercayaan, perasaan, dan apa yang ada dalam pikiran. Ya. Atau artinya pikiran, kepercayaan, dan perasaan itu kita jadikan satu. Yang kedua pikiran, dan ketiga adalah perbuatan. Kalau ini dikaitkan dengan definisi yang lain, akan menjadi seperti begini. Thomas Wall mendefinisikan kepercayaan dasar yang integral tentang diri kita, realitas, dan pengertian wujud atau eksistensi. Jadi artinya bahwa worldview itu bermula dari sebuah kepercayaan, tetapi kepercayaan itu menjadi cara pandang kita tentang diri kita, realitas, dan keseluruhan realitas yang lebih luas lagi. Profesor Akbar Salam ini, beliau seorang muslim berasal dari Turki. Simpel aja beliau mendefinisikan worldview adalah asas bagi setiap perilaku manusia termasuk aktivitas ilmiah dan teknologi. Jadi ini perlu kita bicarakan ya, karena memang problematika umat Islam pada saat ini adalah problematika terhadap cara pandang atau worldview. Yang akibatnya adalah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan konsep-konsep Islam yang dikerjakan oleh umat Islam. Nah, ini diantara istilah-istilah yang ada di dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer. Kalau saya sebutkan yang klasik akan sangat banyak sekali, ya. Di antaranya Imam Asy'ari, itu Abu Hasan Al-Asy'ari mempunyai buku atau kitab namanya Maqalatul Islamiyyin. Itu juga bagian merupakan sebuah gambaran Islam, tapi tidak seperti yang digambarkan oleh ulama kita kontemporer. Iqbal misalnya juga menulis buku Reconstruction of Religious Thought, rekonstruksi pemikiran agama. Dia mencoba menjelaskan Islam sebagai sebuah cara pandang. Di sini ada Maududi, Said Qutb, Abu Zain, Naqib Al-Atas. Saya membatasi pada 4 tokoh ini. Kita mulai dari Maududi. Apa kata Maududi? Ya, dia menggunakan istilah Islamic vision atau Islami Nadoriyat. Adalah pandangan hidup yang dimulai dari konsep ketuhanan, keesaan Tuhan yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Sebab syahadah adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk menyelaksanakan dalam kehidupan secara menyeluruh. Jadi berangkatnya dari pernyataan yang merupakan bukti dari keimanan seseorang. Nah, gambarannya seperti begini. Sekali orang mengucapkan syahadah, dia secara konsekuen harus menjalankan rukun Islam dan meyakini rukun iman. Di dalam keyakinan itu ya, mempunyai implikasi lagi. Implikasinya bahwa ketika dia berdagang, ketika dia bekerja, ketika dia berpolitik, ketika dia belajar bermasyarakat, harus berdasarkan kepada apa yang diucapkan dalam syahadah ini. Saya kira semua orang sudah tahu ini. Cuma sekarang ini kita mencoba untuk memformulasikan. Sesungguhnya berislam itu begitu sempurna, bukan rumit, begitu sempurna dalam arti bahwa hanya sebuah ucapan itu berimplikasi kepada seluruh perbuatan kita di dunia. Ada lagi istilah al-mabda' al-islami. Al-mabda' itu adalah dasar. Ini didefinisikan sebagai akidah fikriyah atau kepercayaan yang rasional yang berdasarkan tentunya percayaan yang berdasarkan pada akal, yang dari situ lahirlah sebuah sistem atau peraturan. Nah, gambarannya seperti begini. Kenapa disebut sebagai akidah fikriyah?
Islam adalah sebuah akidah yang dianut oleh umatnya sesudah seseorang itu mencapai akil balik. Di anak lahir di dalam Islam tidak disyahadatkan. Nah, kalau di dalam agama lain orang baru lahir dibaptis, tapi dalam Islam anak lahir tidak bisa disyahadatkan karena dia belum berakal. Anak-anak juga tidak. Ketika seorang itu akil balik, disitulah dia mulai menjalankan syariat Islam karena dia di situ mulai bersyahadat. Syahadat atau keimanan yang rasional ini ya, ternyata juga ada kaitannya dengan isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran, hal-hal yang berkaitan dengan aspek spiritual, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi, sistem budaya, dan lain sebagainya. Jadi Islam, kendaraan Islam itu adalah keimanan, tapi keimanannya adalah yang rasional. Saya tutup menggunakan istilah at-tasawwur al-islami, yaitu akumulasi dari keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim, yang memberi gambaran mengenai wujud dan apa yang ada di dalam itu. Maksud dari akumulasi keyakinan asasi ini adalah sekian banyak ajaran di dalam Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim, yang itu merupakan hasil dari akumulasi sekian banyak. Misalnya ini, seorang yang besar sebagai muslim dari keluarga muslim, pasti dia akan diajari beberapa keyakinan-keyakinan yang itu merupakan dasar ataupun merupakan ajaran Islam. Jujur misalnya, itu adalah ajaran Islam. Barang siapa jujur, ya, dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang berkata sopan, ya, dia akan mendapatkan kebaikan. Barang siapa menghormati orang tua, dia akan mendapatkan barokah, dan banyak sekali. Itu semuanya masuk ke dalam pikiran seorang muslim yang membesar di dalam keluarga Islam dan kemudian mendapatkan pendidikan Islam. Akumulasi itulah yang pada akhirnya nanti akan membuka apa itu hakikat wujud atau hakikat dunia dan alam semesta ini serta yang menciptakannya. Ini gambaran yang tasawwur al-Islam. Jadi di sini Syed Qutb juga menggambarkan sebuah keyakinan yang komprehensif yang ada dalam pikiran. Jadi keyakinan itulah membuka jalan berpikir kita ataupun cara pandang kita terhadap alam semesta. Yang terakhir adalah definisi Profesor Naqib Al-Atas yang agak berbeda dari ketiga ulama sebelumnya. Bagi Profesor Naqib Al-Atas, worldview tidak dilihat dari sumbernya. Kalau tiga ulama tadi mengatakan satu mengatakan syahadah, yang satu sebagai akumulasi keyakinan, yang satu lagi mengatakan sebagai akidah yang rasional. Bagi Al-Atas, worldview itu lebih fungsional. Worldview adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran. Nah, dari mana kita melihat realitas dan kebenaran itu? Kita melihatnya dari mata hati kita, yang itu akan menjelaskan hakikat wujud yang seluruhnya termasuk wujud Tuhan. Karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud total, atau worldview Islam, berarti pandangan tentang wujud, jadi realitas. Di sini Profesor Al-Atas melihat bahwa worldview adalah sebuah cara pandang. Bagaimana seorang muslim memandang realitas dan bagaimana seorang muslim menjustifikasi atau menolak realitas itu sebagai sebuah kebenaran, inilah yang diajarkan oleh Islam.
Kalau di dalam peradaban Barat atau di dalam epistemologi Barat, yang namanya realitas itu mengandung kebenaran. Apapun yang itu bersifat real di masyarakat, dia adalah benar secara objektif. Ini ajarannya empirisisme begitu. Sekarang ini fenomena itu sudah nampak di depan mata kita, bahwa sekian juta masyarakat di Eropa atau di Amerika itu pro terhadap pernikahan sejenis, karena itu pernikahan sejenis menjadi realitas sosial. Karena dia realitas sosial, kemudian dia dianggap sebagai kebenaran objektif atau realitas objektif. Realitas objektif memberikan kebenaran objektif. Nah, kita lihat seorang Muslim, mukmin dan muhsin itu sudah tahu mengenai kebenaran. Di dalam pikirannya sudah terdapat kebenaran. Ketika dia melihat realitas, maka dia akan menafsirkan realitas itu sesuai dengan kebenaran yang telah dia miliki. Kebenaran itu bisa jadi empiris, tapi bisa juga non-empiris. Di situ realitas tidak bisa dipisahkan dari aspek non-empiris. Ini Islam. Ini cara pandang Islam. Kalau kita memisahkan hal itu, maka kita sudah memahami realitas ini secara salah. Nah, di atas wujud non-empiris yang ada di dalam kehidupan kita itu, ada lagi yang namanya wujud yang mutlak. Nah, kita ini sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, itu percaya bahwa meskipun Allah itu tidak empiris, dia wujud. Di tantangan zaman sekarang ini kita selalu dikaitkan, diminta untuk mengkaitkan wujud itu selalu bersifat empiris, yang tidak empiris dianggap tidak wujud. Hal-hal seperti inilah sebenarnya yang mengganggu kita mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Nah, kalau kita mengingkari wujud non-empiris, berarti kita mengingkari wujud Tuhan. Nah, bagi seorang Muslim, sesungguhnya realitas itu hanya satu, realitas Tuhan atau wujud Tuhan. Tuhanlah yang maha real. Kita, manusia ini, realitasnya nisbi, atau wujudnya adalah wujud nisbi yang itu bisa anytime akan menghilang. Nah, itulah sebenarnya cara kita melihat realitas itu haruslah dikaitkan dengan realitas yang mutlak ataupun realitas yang non empiris. Nanti akan kita kaitkan dengan harta. Saya belum menyinggung mengenai wakaf pada level ini. Saya hanya ingin bagaimana framework kita melihat segala sesuatu ini sesuai dengan konsep-konsep dasar di dalam Islam. Worldview Islam itu bukan sekedar bagaimana kita melihat dunia secara fisik, tetapi dunia yang kita lihat secara fisik itu ada kaitannya dengan akhirat. Ini tidak mudah. Aspek dunia harus dikaitkan dengan aspek akhirat secara erat dan mendalam. Sedangkan aspek akhirat harus diletakkan sebagai aspek yang final. Di sini seorang Muslim harus mempunyai cara pandang yang dua dimensi. Cara pandangnya harus dua dimensi, yaitu dimensi empiris dan dimensi non-empiris. Gambarannya seperti ini. Ketika kita hidup di dunia, kita memikirkan akhirat. Walatan nasibaka dan dunia. Kita pikirannya akhirat, tapi jangan lupa dunia. Inilah bagaimana seharusnya seorang Muslim. Dunia itu hanyalah bagian dari sebuah perjalanan menuju akhirat. Maka
Kalau kita berpikir mengenai harta, kita berpikir mengenai tahta, berpikir mengenai jabatan, mengenai anak, istri dan lain sebagainya, itu harus diletakkan hanya sebagai porsi yang sedikit dari sebuah perjalanan menuju akhirat. Ini sudah maklum bid-darurah. Semua orang saya kira sudah mengerti ini. Maka cara pandang ini perlu kita sebarkan. Jadi worldview adalah kepercayaan, perasaan, pikiran. Worldview adalah kepercayaan dasar. Worldview adalah syahadat. Worldview adalah akumulasi kepercayaan dasar. Worldview adalah akidah fikriyah. Worldview adalah visi tentang realitas dan kebenaran. Itulah yang menjadi definisi para ulama kita kontemporer mengenai apa itu yang disebut dengan pandangan hidup Islam. Apakah isinya sekarang? Di mana seseorang disebut dengan sebagai Muslim yang berpandangan hidup Islam? Orang lain yang mendefinisikan worldview tadi itu, dia mensyaratkan sebuah worldview itu harus mengandung kepercayaan kepada Tuhan. Artinya, dia harus menentukan dia percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang akan menentukan apakah ilmunya, pengertian realitasnya, konsep mengenai dirinya, konsep mengenai etika dan masyarakat dikaitkan dengan kepercayaan kepada Tuhan atau tidak. Kalau tidak, maka ilmu, etika, sosial, politik, dan lain sebagainya juga tidak dikaitkan dengan Tuhan. Ini Smart yang tadi mendefinisikan sebuah worldview di dalam agama. Itu harus mengandung doktrin, contohnya akidah di sini. Mitologi, artinya ini bukan Islam ini sebenarnya. Kemudian cerita-cerita, kemudian konsep etika, ritual, pengalaman dan kemasyarakatan. Itu mereka. Di dalam Islam, ini konsep Tuhan di dalam worldview ini sangat fundamental. Ini pernyataan Rasul yang saya sebutkan tadi itu benar untuk kita cermati. Dia menyatakan begini, belief in God existence is very important, perhaps the most important element in any worldview. Percaya pada Tuhan itu penting dan terpenting dalam sebuah worldview. Logikanya begini, if we do believe that God exists, then we are more likely to believe that there is a plan and meaning of life. Kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti, sudah pasti, mungkin lah ini. Dia akan percaya bahwa hidup ini ada rencananya, ada maknanya. Kalau kita konsisten, if we are consistent, we will also believe that the source of moral value is not just human convention, but divine will, and that cause is the highest value. Kalau kita konsisten dengan keimanan kita, kita juga pasti percaya bahwa sumber moral itu bukanlah kesepakatan manusia. Jadi kalau orang mengatakan baik, kita sepakat itu baik karena semua sepakat. Itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi yang percaya kepada Tuhan, nilai moral itu adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan adalah nilai yang tertinggi. Di sini andalan kita satu. Ini non Muslim yang katakan. Selanjutnya, if we have to believe, we will have to believe that knowledge can be of more than what is observable, and that there is higher reality, supernatural. Ini dia kaitannya dengan ilmu sekarang. Selanjutnya, kita juga, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus percaya, karena Tuhan adalah zat yang tidak empiris, maka ilmu pengetahuan itu lebih dari apa yang kita bisa observasi, kita amati. Karena di sana ada realitas yang lebih dari itu, yang disebut dengan supernatural world. Ini menarik ini. Kalau orang percaya kepada Tuhan, dia percaya hari akhir.
Sebaliknya, if on the other hand we believe that there is no God and that there is just this one word, ya, kemudian what would we then be likely to believe? What would we then be likely to believe about the meaning of life, the nature of ourselves, afterlife, the origin of moral standards, freedom, responsibility, and so on. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, ya, arti hidup bagi dia tidak ada lagi kaitannya dengan Tuhan. Diri kita tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Kehidupan sesudah ini juga tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Bahkan mungkin tidak percaya ada kehidupan lain. Kemudian standar moralnya, ya, kebebasannya, tanggung jawabnya tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Di situ kita akan melihat bahwa Islam itu mempunyai prinsip, mempunyai dasar worldview percaya kepada Tuhan. Makanya di sini para ulama kita membridging pandangan hidup itu, ada yang mengkonsentrasikan kepada wahyu. Kalau Atif Zen ini yang orientasinya politis, ya. Dia konsep bin daulah, spiritual, material. Bagi Alatas, yang paling utama dalam sebuah worldview itu elemennya adalah konsep Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Nah, ini penting dalam Islam. Mungkin tidak ada dalam agama lain. Tuhan yang menurunkan wahyu. Tuhan yang bagaimana hubungannya dengan alam? Tuhan yang menciptakan alam. Tuhan yang menciptakan jiwa. Tuhan yang mengajarkan ilmu. Tuhan yang menurunkan din. Apa arti kebebasan bagi seorang yang percaya kepada Tuhan? Di situ kebebasan adalah kembali kepada fitrah. Kemudian gimana nilai-nilai? Nilai ini adalah sumbernya dari Tuhan. Kebaikan, kebahagiaan semuanya tergantung bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai konsep-konsep itu. Inilah elemen pandangan hidup Islam. Nah, bagaimana sekarang Al-Quran mengajarkan worldview? Jadi jangan dikira Al-Quran itu hanya sebuah bacaan yang isinya sejarah dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu ternyata terdapat ajaran mengenai worldview yang diturunkan secara gradual. Saya melihat ini, Al-Quran turun pada periode Makkah. Isinya hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta, Tuhan, hari akhir, dan etika. Karena Nabi muncul sebagai seorang Rasul yang menjadi toladan bagi orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Artinya etika menjadi sangat penting karena muru'ah di kalangan orang jahiliyah itu menjadi standar standar kehormatan. Tapi kehormatan dengan standar jahiliyah. Nah, di sini periode Makkah masih diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ini karena orang jahiliyah pada awal-awal itu sudah bertanya, ya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Nabi menjawab Allah. Mereka bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Jadi artinya orang-orang zaman dulu itu sudah berpikir rasional, ya, sudah berpikir seperti orang Yunani mencari asal-usul segala sesuatu. Dan Al-Quran menjadi jawabannya. Sekarang pada periode Makkah yang kedua, mulailah di situ lebih banyak lagi ayat yang berkaitan dengan din, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan buah, berkaitan dengan ilmu, dan lain sebagainya. Artinya konsep agama itu berupa ayat-ayat yang turun di Mekah. Maka Makkiyah itu prosentase ayatnya yang turun hampir 80-90%. 10%-nya turun di Madinah. Maka ayat Madaniyah itu jumlahnya sedikit. Tapi ya, ayat-ayat Madaniyah ini berkaitan lebih banyak berkaitan dengan masalah sosial, ummah, masalah ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwatun,
konsep daulah, kemudian konsep jihad karena di sana ada peperangan, kemudian ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arufu, ayat-ayat Madani. Nah, banyak sekali kalau kita mencari fungsi dan peranan Al-Quran dalam menanamkan worldview. Bagi manusia yang jahil tidak mengerti bagaimana menyembah Tuhan, Al-Quran mengajarkan. Kemudian bagi yang tidak mengerti makna kehidupan, Al-Quran mengajarkan. Yang berlomba-lomba mencari harta, Al-Quran mengajarkan. Dalam masalah perdagangan yang penuh tipu daya, Al-Quran mengajarkan banyak hal. Di antaranya misalnya ada hadis yang berbunyi, At-tajiru saduq fil jannah ma'an nabiyyin wa syuhada. Seorang pedagang yang jujur itu kemuliaannya setingkat para nabi dan syuhada. Artinya Islam itu mengangkat orang-orang yang berdagang. Mungkin orang-orang kapitalis akan mengatakan bahwa Islam itu sesuai dengan kapitalisme karena menghargai orang kaya. Tapi di sini kekayaannya diperoleh dengan kejujuran. Nah, ya ini saya nerima forwardan WhatsApp sekarang yang lagi viral. Orang bertanya-tanya mengenai corona. Al-Quran menjawab. Nah, ini menarik sekali. Saya tidak tahu siapa yang membuat ini. Terima kasih. Ya. Saya meminjam. Apakah gerangan yang menimpa kami saat ini? Allah berfirman dalam Al-Ankabut ayat 3, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maksudnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya kami mengetahui orang-orang yang dusta. Ini tuh menguji. Dari mana datangnya musibah ini ya Allah? Dalam Al-Imam menjawab, dari mana datangnya? Ini katakanlah itu dari dirimu sendiri. Tapi Allah, wabah ini sungguh buruk bagi kami. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Wabah ini berat bagi kami ya Allah. Al-Quran menjawab, kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kami gelisah tidak tenang orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Masih adakah jalan keluar bagi kami ya Allah? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jawabannya ada. Makanya para ulama kita kemudian selalu membaca doa Allahumma radini bi qadaika, dalam ridhoilah kami dalam qadamu dan berkahilah kami dalam takdirmu, wa barik fi ma qaddarta. Jadi yang sudah turun sebagai qada ya, kami ridho. Nah, keridhaan itulah yang disukai oleh Allah, karena orang ridho itu pasti sabar. Berkahilah kami dalam takdirmu, meskipun kita ditakdirkan sebagai seorang yang tidak kaya raya, tetapi dia berkah. Lebih baik mana, kaya raya tidak berkah atau tidak kaya tapi berkah? Artinya dengan tanpa memiliki uang yang banyak, dia bisa melakukan banyak hal. Itu namanya berkah. Baik, apa ciri Islam? Nah, ini saya mengutip Said Qutb. Worldview Islam itu sifatnya adalah tetap. Kalau di Barat namanya worldview itu tergantung pada kultur, keadaan sosial masyarakat, keadaan sejarah dan sebagainya. Di sini perbedaannya. Sumbernya adalah dari Allah. Kemudian dia sabar, konstan, sawabit.
Jadi kalau dalam worldview kita bicara hal-hal yang sawabi, bukan hal-hal yang istihadi. Janganlah kemudian kita mengatakan orang yang tidak melakukan kunut itu di luar dari worldview Islam. Nah, ini menurut saya tidak begitu. Bukan itu yang menjadi elemen penting di dalam worldview Islam. Yang ketiga, komprehensif. Artinya menyeluruh dari seluruh aspek kehidupan itu ada prinsip-prinsip, konsep-konsep dasarnya. Seimbang, artinya seimbang antara jasmani rohani, seimbang antara dunia akhirat, seimbang antara ilmu dan agama, dan seterusnya. Positif artinya Islam itu memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang positif. Berbeda dengan agama yang mengajarkan misalnya dunia ini adalah tempat untuk menyiksa diri supaya kita mencapai sebuah kehidupan yang nirwana lah misalnya. Jadi dunia ini dianggap sebagai sebuah kehidupan yang negatif sehingga orang harus menyiksa diri. Islam tidak. Dunia ini adalah tempat kita untuk hidup dan berjuang dengan segala macam yang kita miliki dan bisa kita lakukan asal sesuai dengan syariat. Makanya Rasulullah pernah diminta izin oleh sahabat yang ingin meninggalkan dunia dan hanya ingin beribadah di suatu tempat, oleh Rasulullah dilarang. Tidak begitu Islam. Saya ini sebagai Rasul, saya menikah, saya pergi ke pasar, dan saya hidup bersama kalian. Itu artinya positif. Pragmatis atau realistis. Islam juga agama yang menyesuaikan atau sesuai dengan realitas. Makanya di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang sudah disepakati kebaikannya itu bisa menjadi pertimbangan. Itulah yang disebut dengan uruf di dalam ilmu fikih. Al-ma'ruf itu sesuatu yang diketahui kebaikannya. Nah, kalau sebuah masyarakat misalnya saling bergotong royong di dalam menjalankan amal-amal sosial, yang mungkin itu tidak ada hadisnya, tidak ada itu, tapi realitas ini adalah sesuatu yang positif. Itu tidak ada. Itulah yang namanya worldview Islam. Yang ketujuh adalah tauhid esa. Tauhid dalam pengertian ini tidak hanya mengesahkan Tuhan, tapi segala sesuatu dikaitkan dengan Tuhan, segala konsep dikaitkan dengan Tuhan. Nanti kita akan bicara bagaimana conceptual network di dalam worldview Islam. Nah, bagaimana sebuah worldview lahir? Apakah agama lain mempunyai worldview? Memang punya. Apakah ada kultur yang itu bisa menjadi worldview? Ada. Jadi di sini ada worldview yang sifatnya natural worldview, ada worldview yang sifatnya ilmiah. Islam itu worldview-nya adalah ilmiah, tapi basisnya adalah agama. Maka kemudian disebut dengan transparent worldview. Nah, worldview yang seperti ini itu ada dua, ada yang berdasarkan kepada scientific activities atau kegiatan ilmiah seperti di Barat. Orang Barat bangkit abad ke-15, kemudian selalu memikirkan mengenai sains, ilmu pengetahuan, dan dari situ dia mengembangkan sains dan teknologi sebagai bagian dari kehidupan, sehingga cara pandang mereka itu disebut dengan scientific worldview. Worldview yang melulu dikaitkan dengan sains. Islam itu tidak melulu dikaitkan dengan sains, ya, tapi Islam mengkaitkan dengan wahyu dan mengkaitkan juga dengan realitas alam semesta, dan itu juga berkaitan dengan sains. Makanya sebenarnya apa yang dihasilkan umat Islam di masa yang lalu dengan apa yang dihasilkan oleh dunia Barat pada saat ini tidak beda. Cuma bedanya adalah kita Muslim itu basis pengembangannya adalah wahyu, tetapi mereka pengembangannya adalah komunitas ilmuwan.
tidak ada wahyunya di sana. Gereja sudah ditinggalkan, Bible sudah ditinggalkan. Makanya kita paling mudah kita sebut dengan quasi scientific. Mungkin orang-orang saintis tidak mau menyebutkan sains dalam Islam itu sebagai sains karena ada kaitannya dengan Tuhan. Nah, quasi scientific ini prosesnya dari wahyu dijelaskan oleh Nabi, kemudian menjadi ilmu tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam dan lain sebagainya. Akhirnya membentuk sebuah komunitas itu kemudian menjadi ilmu pengetahuan itu menciptakan scientific worldview di dalam Islam. Di sini kita harus sebagai Muslim, ya, kita harus mengatakan bahwa sains di dalam Islam itu berkembang melalui wahyu atau bersumber dari wahyu, dan dia sains dalam Islam itu tidak lepas dari aspek fisik dan metafisik, tidak lepas dari aspek empiris dan non empiris. Bagaimana itu? Itu pembicaraan yang lain. Jadi bagaimana seseorang itu mengembangkan worldview-nya? Nah, tadi kalau saya tutup mengatakan bahwa dalam proses kehidupan seseorang ada akumulasi keyakinan asasi itu, maka di situ dia sebenarnya sudah mengumpulkan ilmu-ilmu yang disebut dengan a priori knowledge, ilmu pengetahuan yang muncul, yang masuk dalam dirinya secara tidak sadar. Kemudian dalam proses pendidikan dia akan memperoleh beberapa konsep baru, pandangan baru, cara pandang baru yang disebut dengan a posteriori knowledge. Jadi simple aja. Jadi worldview itu adalah sebuah akumulasi. Nah, strukturnya seperti apa? Bangunannya harus seperti begini. Jadi konsep Tuhan adalah